Ya. Isya adzan dulu gitu. Dulu terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan paling utama, tentu kita senantiasa dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah dicurahkan kepada kita semuanya. Walau di tengah pandemi yang belum berhenti, yang belum selesai, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Seorang mukmin memiliki dua senjata dalam kehidupannya agar dia merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Senjata yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan senjata yang kedua adalah sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup ini. Nabi SAW pernah mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh indah, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik baginya. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan sarra, kesenangan, kebahagiaan, maka dia bersyukur kepada Allah SWT. Syukur yang sesungguhnya, yaitu syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati yaitu meyakini bahwa semua nikmat semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dengan lisan yaitu dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Dan syukur dengan anggota badan yaitu dia menggunakan semua nikmat yang telah diberikan kepadanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini senjata yang pertama untuk bahagia, yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu sabar. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan musibah, maka dia sabar dan itu pun indah baginya. Jika kita menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup ini dengan senantiasa bersabar, maka ini akan menjadi keindahan bagi orang yang beriman. Makanya orang-orang yang beriman
menjadikan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan suatu ungkapan yang sangat indah yang perlu kita ingat, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita dan kita praktekkan. Beliau pernah mengatakan, musibatun tuqbiluka 'ala Allah khairun min nikmatin tunsika 'anillah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, musibah yang menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik ketimbang kenikmatan-kenikmatan yang melalaikan, menjauhkan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan ini ya kita dihadapkan dengan musibah, dan bahkan sampai sekarang pun belum selesai, yaitu pandemi COVID-19. Ya, tentu musibah ini ada hikmah-hikmah di baliknya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu jelek bagi kalian. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kita yakin di balik musibah ini ya banyak hikmah-hikmah yang terpendam di dalamnya. Ya, menyadarkan kita dari dosa-dosa kita selama ini. Ya, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengajarkan kepada kita untuk sabar, mengajarkan kepada kita untuk ya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tertimpa musibah, mengajarkan kepada kita kebersamaan, persatuan, saling membantu antara satu dengan yang lain di saat ya mendapatkan ujian dan cobaan, mengajarkan kepada kita pentingnya mengikuti arahan-arahan dari pemerintah, arahan-arahan dari para ahli di bidangnya seperti ahli medis dan sebagainya, dan banyak pelajaran-pelajaran yang lainnya. Salah satu pelajaran yang penting juga ya, pandemi ini mengajarkan kepada kita untuk berlapang dada ya dalam menghadapi perbedaan-perbedaan. Ya, tentu ketika di masa-masa pandemi banyak permasalahan-permasalahan yang muncul dan itu menimbulkan perbedaan di antara kita. Sholat jaga jarak, sholat pakai masker, sholat berjamaah di rumah ya, yang mungkin selama ini jarang kita ketahui hukumnya, dan itu menjadi ajang diskusi pro kontra dan sebagainya. Semua itu mengajarkan kepada kita agar kita semakin dewasa, agar kita semakin lapang dada dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ar-rajulu kullama ittasa ilmuh ittasa'at rahmatuh. Seorang itu semakin bertambah ilmunya, maka dia akan semakin luas dadanya, yakni luas ya menghadapi perbedaan, ya tetap toleransi, ya tidak saling mencela, menghina, ya bermusuhan, karena tidak semua perbedaan mengharuskan kita bermusuhan. Bahkan mengetahui perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari. Ya, man lam ya'rifil hilaf lam yashumma anfuhul fiqh. Siapa yang tidak mengetahui perbedaan pendapat, kata Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, dia tidak mencium bau fikih. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena pandemi belum selesai, maka kewajiban bagi kita adalah senantiasa pertama ya untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, optimis, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh pesimis, putus asa. Ya, wah ini udah lama, wah kayaknya nggak ada jalan keluar, nggak ada solusinya, terpuruk dan sebagainya. Tidak ada kata putus asa.
Ya, kita tidak boleh menyerah karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Saya tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ya, lihat Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam, "Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi." Ya, ingatlah tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam yang ditelan oleh ikan yang besar di lautan. Ya, apakah beliau putus asa? Mungkin kalau kita udah masuk di perut ikan yang besar kayaknya udah putus asa. Tapi Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan kepada kita dalam detik seperti itu dia tetap optimis, dia tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, Nabi Yunus alaihissalam, ya, beliau menyeru, memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kegelapan di perut ikan tersebut. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau ya Allah. Tauhid. Ya, dan ini yang harus kita kuatkan terutama di saat-saat musibah. Kita perkuat tauhid kita, kita perkuat iman kita. Kita yakin tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menurunkan bencana kecuali hanya Allah, maka tidak ada yang bisa mengangkat bencana dari kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat negara-negara yang memiliki kekuatan militer, kecanggihan teknologi, semuanya kelabakan menghadapi virus yang kecil yang tak terlihat dengan kasat mata ini. Ini meruntuhkan kesombongan manusia. Ini mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Ya, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas disombongkan. Militer yang kuat, kekuasaan, ya, kedokteran yang canggih, tidak ada artinya, ya, semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus optimis, kita harus yakin bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikhtiar, ya, melakukan langkah-langkah protokol seperti arahan pemerintah dan ahli medis sebagai bentuk ahdul asbab, mengambil sebab. Karena tawakal kepada Allah SWT bukan berarti kemudian pasrah bongkoan, tidak berusaha. Ya, tawakal kepada Allah SWT yang disebutkan para ulama adalah i'timadul qalbi ala Allah ma'a ittikhadhi ahdil asbab. Definisi tawakal kepada Allah SWT itu adalah menggantungkan semua urusan, menautkan hati kita kepada Allah SWT disertai dengan usaha. Itu baru namanya tawakal. Kalau ada orang bertawakal, ya, merasa tawakal kepada Allah tapi dia nggak mau berusaha, maka ini bukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada orang misalkan tawakal, udahlah nanti dapat rezeki, tapi nggak mau kerja, ya, maka ini bukan tawakal. Kalau ada orang ingin punya anak tapi nggak mau nikah, ya, itu namanya nggak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak melakukan sebab. Ya, sebagaimana ada sebagian orang kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, nggak perlu takut dari corona, ya, tapi dia nggak melakukan sebab, ini juga keliru. Harus mengambil langkah-langkah, ya, mengambil sebab-sebab, ya, untuk menjauhkan diri dari bahaya. Nabi SAW mengatakan, firra minal majdumi firaraka minal asad. Larilah kamu dari penyakit, ya, kusta, ya, lepra, seperti kamu lari dari singa, ya, seperti lari dari singa. Ini artinya bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menjauhi segala hal yang menjerumuskan kita kepada bahaya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
salah satu hal yang harus kita syukuri adalah kita bisa kembali, namun dengan hati-hati, kembali dengan secara bertahap, kembali ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, kembali ke taman-taman surga, ya, majelis-majelis ta'lim yang beberapa bulan ini ya kita tinggalkan ya karena adanya pandemi. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur itu dibuktikan dengan komitmen kita, dengan keistiqomahan kita ya untuk ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum itu terhalangi bagi kita, sebelum kita tidak bisa pergi ke masjid lagi, sebelum kita tidak bisa berangkat menuju majelis ilmu lagi, maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat dalam ya menghadiri taman-taman surga, menghadiri rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk mendapatkan ilmu atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji. Ya, tahun ini Indonesia nggak bisa berangkat haji, tapi kita bisa mendapatkan pahala haji, ya, apabila kita menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka walaupun kita tidak berangkat haji, tapi banyak pahala-pahala, pintu-pintu kebaikan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah dengan menghadiri majelis ilmu, ya, majelis-majelis ta'lim, ya, untuk ngaji ilmu agama dan mengajarkannya, karena ini pahalanya kata Nabi SAW seperti orang yang berangkat haji dengan sempurna, yaitu haji mabrur. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas insyaallah taala tentang masalah ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya, ya, menyingkap kerancuan dan membantah tuduhan. Masalah ini adalah masalah yang sangat penting untuk kita kaji bersama. Kenapa? Pertama, karena masalah ini adalah masalah akidah yang jelas dalil-dalilnya. Dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari hadis, dalil-dalil dari ijma, kesepakatan para ulama, dalil dari akal dan fitrah manusia. Ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan fil Qur'ani alfu dalil tadullu ala fawqiyatillahi jalla wa ala. Di dalam Al-Quran itu terdapat 1000 dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langitnya. Ya, jadi masalah ini adalah masalah akidah. Makanya hampir semua ulama yang menulis kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mencantumkan pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah. Kalau kita baca kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama ussalaf, ya, hampir semuanya mencantumkan pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah, menunjukkan bahwa pembahasan ini adalah pembahasan akidah yang sangat penting. Bahkan banyak ulama-ulama yang menulis kitab khusus tentang masalah ini. Ya, sebut misalkan Al-Imam Ibnu Qudamah. Beliau punya buku Isbat Sifatil Ulu, penetapan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dan beliau bermadzhab Syafi'i. Beliau menulis sebuah kitab Al-Ulu lil Aliyyil Adzim, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ya, punya buku Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah, ya, bersatunya pasukan-pasukan Islam fi raddi 'alal Jahmiyah Al-Mu'attilah, untuk membantah melawan orang-orang Jahmiyah. Ya, yakni dalam buku tersebut beliau membawakan ucapan-ucapan para sahabat, para tabi'in, para imam-imam yang mereka adalah pasukan-pasukan Islam, ya, untuk melawan paham Jahmiyah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana-mana. Ya.
Jadi udah banyak para ulama menulis buku tentang khusus masalah ini, ya, sebagai perhatian mereka, pembelaan mereka terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, kenapa kita penting membahas masalah ini? Karena masalah ini walaupun sebenarnya sederhana, jelas dalilnya, ya, bahkan masalah ini sebenarnya sudah final, sebenarnya udah final, ya, nggak perlu untuk obok-obok lagi. Namun, ya, kenyataannya ada sebagian orang yang menyebarkan syubhat, kerancuan-kerancuan, ya, karena terpengaruh dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, sehingga membingungkan, ya, sebagian kalangan, ya, melemahkan akidah, keyakinan sebagian kalangan. Permasalahan yang sebenarnya jelas, permasalahan yang sebenarnya mudah, ya, permasalahan yang sebenarnya udah final menjadi samar bagi sebagian kalangan karena ilmu filsafat, apalagi ditambah lagi dengan adanya beberapa ustadz yang viral, yang kondang, ya, terutama di media sosial, ya, yang mengaburkan permasalahan ini. Maka tugas bagi orang-orang yang memiliki ilmu adalah menguatkan, ya, akidah, ya, menyingkap syubhat, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW mengirim Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ke negeri Yaman, ya, beliau mengatakan, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, kau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Yang kamu hadapi ini nanti adalah ahlul kitab, mereka punya kitab, Yahudi dan Nasrani, bukan orang-orang awam, mereka orang-orang yang pinter, ya. Artinya Nabi SAW mempersiapkan Mu'adz bin Jabal untuk mendakwai mereka dengan ilmu dan mengatakan bahwa yang akan dihadapi ini bukan orang biasa, supaya Mu'adz bin Jabal mempersiapkan hujjah, ya, untuk menyingkap syubhat-syubhat mereka. Ya, maka tugas para ulama, tugas para dai, para ustadz yang diberi oleh Allah SWT ilmu adalah menyampaikan kepada umat, ya, tentang ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun mungkin dibully oleh sebagian kalangan, walaupun mungkin, ya, dibantah oleh sebagian orang, ya, tapi tugas kita adalah menyampaikan kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang kita harapkan adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, bukan keridhaan manusia. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah mengatakan, taraktu ridhon nas hatta atakallama bil haq. Aku tinggalkan keridhaan manusia. Yani saya nggak terlalu peduli dengan keridhaan manusia. Ya, mereka senang atau nggak senang, saya nggak terlalu pedulikan. Agar aku, ya, bisa menyampaikan kebenaran secara leluasa. Ada sebagian orang mau menyampaikan, takut sama orang, ya, gimana nanti menyelisihi adat mereka, budaya mereka dan sebagainya. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Adapun ya, diterima atau tidak, maka itu bukan tujuan kita. Itu adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma 'alar rasuli illal balagh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak ada kewajiban bagi rasul kecuali hanya menyampaikan. Nabi saja target dalam dakwah itu cuma menyampaikan. Nabi saja nggak bisa membuat, ya, Abu Talib, paman tercintanya, ya, untuk mendapatkan hidayat taufik. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, wahai Muhammad. Kalau Nabi saja nggak bisa memberikan hidayah taufik kepada pamannya, apalagi kita semuanya. Maka target kita nggak usah muluk-muluk. Yang penting sampaikan kebenaran, doakan, ya, mereka mendapatkan hidayah, ya. Nah, adapun hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah taala kita akan membahas masalah ini dengan dalil-dalil Quran, hadis
ya ijma, dan kemudian kita akan membedah beberapa syubhat serta menjawab tuduhan. Yang perlu diketahui terlebih dahulu bahwa masalah ketinggian Allah SWT, ketinggian Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah ya uluwul qadar, ya ketinggian sifat Allah SWT, ya bahwa Allah SWT memiliki sifat-sifat yang mulia, yang tinggi, dan ini semua ya kelompok, bahkan orang-orang Jahmiyah menetapkannya. Tidak ada perselisihan bahwa Allah SWT memiliki apa? Sifat-sifat yang tinggi, nama-nama yang tinggi. Yang kedua, uluwul dzat, ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Ini pun tidak ada perselisihan di antara ahlus sunnah. Tapi ada perselisihan di antara sebagian kelompok yang menisbatkan kepada Islam, seperti orang-orang Jahmiyah, mereka mengingkari ketinggian Allah SWT. Demikian juga sebagian Asy'ariyah. Sebagian Asy'ariyah mereka ya mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya. Saya katakan sebagian karena tidak semua orang-orang Asy'ariyah ya mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya. Sebagian di antara mereka fitrahnya masih waras. Ya, masih ada yang menetapkan Allah SWT di atas langit. Tapi sebagian ada yang terpengaruh dengan paham Jahmiyah, paham ahli filsafat, sehingga mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya di mana-mana. Baik. Kita akan bahas masalah ini. Pertama, dalil dari Quran. Ya, dalil dari Al-Quran. Karena sumber beragama kita pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah kesepakatan para ulama, kemudian akal yang sehat. Ya, dan semuanya terkumpul dalam masalah ketinggian Allah di atas langitnya. Ya, makanya Imam Ibnul Qayyim dalam Nuniyahnya pernah mengatakan wala ahmilanna alaihim bi asakirin laisat tafirru idal taqaz zahfani bi asakiril wahyaini wal fitrati wal ma'quli wal manquli wal bil ihsani hatta yabina liman lahu aqlun man aula bi hukmil aqli wal burhani. Aku akan melawan mereka dengan bala tentara yang tidak akan mundur saat perang berlangsung. Bala tentara yang bersumberkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian fitrah dan akal, ya, sehingga jelaslah bagi orang yang berakal siapa yang lebih kuat dalilnya, ya, siapa yang lebih kuat dalilnya. Karena kalau misalkan ada perbedaan, oh Ustadz Fulan mengatakan Allah di atas langit, oh Ustadz Fulan mengatakan Allah di mana-mana, tidak menetapkan Allah di atas langit. Segala perselisihan, segala pro kontra, pendapat siapapun, mari kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Karena ini yang bisa menyelesaikan masalah. Ini hakim yang adil. Wa idza hakamtum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berselisih pendapat dalam suatu masalah apapun, kembalikan kepada Allah, yaitu Al-Quran. Kembalikan kepada hadis, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita awali dalil-dalil dari Al-Quran, banyak. Bahkan tadi sudah saya sampaikan ucapan sebagian ulama, ya, senior dalam madhab Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa di dalam Al-Quran terdapat 1000 dalil, bahkan lebih, yang menunjukkan Allah di atas makhluknya. Ya, di antaranya, kalau disebutkan semuanya bisa panjang, bisa sampai subuh nanti. Ya, sebagiannya saja. Yang pertama adalah dengan lafadz Al-Ali, tinggi. Ya, ini banyak. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat kursi, ya, Allah SWT mengatakan wa huwal aliyyul adzim, dan Allah SWT maha tinggi, ya, lagi maha besar, maha tinggi. Demikian juga sabbihisma rabbikal a'la, ya, sabbihisma rabbikal a'la, Allah SWT maha tinggi. Makanya di antara nama Allah adalah Al-Ali,
zat yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu maha tinggi apa tadi? Ya, ketinggian Allah ada dua macam. Ketinggian sifatnya, bahwa Allah SWT sifatnya tinggi di atas sifat-sifat makhluknya. Yang kedua adalah tinggi zatnya. Dua-duanya masuk. Kenapa demikian? Karena Allah SWT tidak membatasi. Allah tinggi sifatnya. Ya, dalam kaidah ya bahasa Arab atau kaidah dalam ilmu tafsir, kaidah dalam ilmu fikih dan sebagainya, kalau disebutkan secara umum berarti menunjukkan umum. Kalau tidak dibatasi, Allah tinggi sifatnya, berarti umum, mencakup dua-duanya. Segala sisi ketinggian berarti masuk di dalam makna tinggi dalam ayat tersebut. Dan ini juga sebenarnya yang selalu kita baca dalam sholat-sholat kita. Kalau sujud bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la. Jadi sampean ketika sujud mengakui bahwasanya Allah SWT zat yang maha tinggi, tinggi segalanya, tinggi sifatnya, tinggi juga zatnya. Yang kedua, ya, dengan lafaz istiwa di atas arasnya. Dan ini disebutkan oleh Allah SWT dalam 7 tempat dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Thaha ayat 5. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Ar-Rahman, zat yang maha penyayang. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas ars. Ars itu di mana? Ars itu makhluk. Ya, ars di atas langit yang 7. Ya, jadi ada langit. Langit itu ada 7. Di atasnya langit ada ya arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy-nya. Istawa. Istawa dalam bahasa Arab artinya ala wartafa'a atau istaqarra, yaitu tinggi, menetap ya di atas arsy-nya. Ini dalam bahasa Arab. Sebagian ada yang menafsirkan istawa, istaula, menguasai. Ini kalau diartikan tinggi, wah ini nggak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran orang-orang Jahmiyah, Bang, karena mereka tidak menetapkan Allah di atas langitnya, sehingga merubah arti istawa ya yang mestinya tinggi diartikan sama mereka menguasai. Menurut mereka, karena kalau diartikan tinggi itu menyerupai makhluk, ya, sehingga diganti dengan menguasai. Dan ini perubahan makna yang tidak benar. Perubahan makna yang tidak benar. Yang pertama, merubah istawa dengan istaula, ini berarti kita lancang kepada Allah SWT, karena mengartikan sesuatu yang tidak dimaksudkan oleh Allah SWT dan tidak dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dan tidak dimengerti dalam orang-orang Arab. Tidak ada dalam bahasa Arab istawa artinya menguasai, itu nggak ada. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita artikan menguasai, ya, menguasai dengan alasan, ya, karena kalau diartikan tinggi berarti sama dengan Allah. Makhluk juga menguasai juga, sebagian makhluk menguasai, ya, jadi sama saja, ya, sama saja. Pengen lari dari tasbih menyerupai Allah SWT dengan makhluk, tapi dengan diartikan menguasai juga sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, ya, tidak menyelesaikan masalah. Maka pendapat yang kuat, ya, dari pendapat ini adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memahami tauhidul asma was sifat. Tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Allah punya tangan, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, tapi Allah tidak sama dengan makhluknya, penglihatannya, pendengarannya. Baik, yang ketiga, ya, dengan naiknya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan dalam surat Ma'arij ayat 4, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Para malaikat dan ruh yaitu Jibril naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
naik. Yang namanya naik berarti dari bawah ke atas. Malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya naik itu berarti dari bawah ke atas. Naik kepada Allah Subhanahu wa taala berarti Allah Subhanahu wa taala di atas. Ya, demikian juga yang keempat yaitu dengan turunnya sesuatu. Misalkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Yang namanya menurunkan itu dari atas ke bawah. Allah turunkan Al-Qur'an ya kepada makhluknya. Berarti Allah Subhanahu wa taala di atas, menurunkan Al-Qur'an kepada makhluknya yang di bawah. Makanya menurunkan, karena menurunkan itu dari atas ke bawah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Ya, tapi cukup ya sebagiannya saja. Baik, kita berpindah kepada hadis. Hujjah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Rabbul Alamin. Sebagaimana dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Nabi SAW dalam hadisnya, ana a'lamukum billah wa ahsyakum lillah. Saya adalah orang yang paling berilmu tentang Allah di antara kalian. Yang paling ngerti tentang Allah SWT adalah Nabi. Dan saya adalah orang yang paling takut kepada Allah SWT di antara kalian. Makanya kita harus mengimani Al-Quran. Ketika Allah mengabarkan tentang dirinya dalam Al-Quran, kita imani. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah. Dan tidak ada manusia yang lebih tahu tentang Allah SWT daripada Rasulullah SAW. A'antum a'lamu amillah. Ya, apakah kalian lebih tahu daripada Allah SWT? Ketika Allah mengatakan Allah tinggi di atas langitnya, kemudian ada orang mengatakan enggak, Allah itu yang benar di mana-mana. Kita katakan, Anda lebih ngerti tentang Allah SWT daripada Allah dan Rasulnya? Ya, apakah Anda mengaku lebih tahu tentang Allah SWT daripada Allah, daripada Rasulullah SAW? Ya, nah, dalil dari hadis banyak sekali, bahkan mutawatir. Dalam timbangan ilmu hadis, mutawatir itu apa? Mutawatir itu adalah istilah sebuah hadis yang memiliki banyak jalur, diriwayatkan dari banyak sahabat, ya, yang tidak mungkin mereka semuanya bersepakat di atas kesesatan. Itu namanya mutawatir. Ya, mutawatir. Ada dalam ilmu hadis itu terbagi menjadi dua. Ada mutawatir, ada hadis ahad. Ya, kalau mutawatir artinya dia diriwayatkan dari jalur yang banyak sekali, yang tidak mungkin mereka semuanya bersepakat di atas kebohongan. Dan hadis mutawatir pasti sahih. Makanya orang kalau mengingkari hadis mutawatir ini bahaya sekali. Mengingkari satu hadis yang sahih saja itu sudah berbahaya, kafir. Apalagi kalau mengingkari hadis yang mutawatir yang banyak sekali. Baik. Adzan? Hah? Belum. Baik. Kalau adzan berhenti dulu. Baik, kita ambil beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis jariyah. Hadis yang dikenal dengan hadisul jariyah, hadis budak wanita. Hadis tentang budak wanita, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ini salah seorang sahabat. Ceritanya hadisnya panjang ya. Hadisnya panjang, singkatnya dia punya budak wanita yang mengembala kambing. Ya, yang mengembala kambing. Suatu saat salah satu kambingnya ada yang dimakan oleh serigala. Ya. Mengetahui bahwasanya
kambingnya ada yang dimakan oleh serigala. Ini Muawiyah bin Hakam, ini tuannya, majikannya, marah sama budak wanita tersebut. Nah, mungkin wah gak pecus iki, ya kerjone gak pecus. Akhirnya ditampar, ya ditampar. Karena namanya manusia kadang-kadang juga marah. Ya, kita juga kadang-kadang marah, emosi dan sebagainya. Dia ngakui, wahai Nabi, saya saat itu marah, ya nggak bisa menahan emosi saya, ya aku tampar dia. Akhirnya dengan penuh penyesalan Muawiyah bin Hakam datang kepada Rasulullah, ya, dan mengatakan bahwasanya dia hendak memerdekakan budak tersebut, ya, sebagai bentuk penyesalan, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin untuk memerdekakan wanita itu. Kata Nabi SAW, bawa ke sini dulu, ya, budakmu tersebut. Tak tes saya disini, ya. Saya ingin ngetes dia. Setelah dibawa, Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan, ya, 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Aina Allah? Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Budak tersebut menjawab, fis sama, di atas langit. Kemudian pertanyaan kedua, man ana? Siapa saya? Dia menjawab, anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala fa'atikha fa innaha mu'minah. Merdekakan wanita tersebut karena dia adalah wanita yang beriman. Disuruh merdekakan karena dia adalah wanita yang beriman. Hadis ini hadis yang sahih, walaupun sebagian ahlul kalam berusaha untuk melemahkannya, ya, termasuk ustadz-ustadz yang viral sekarang, ya, semacam Ustadz Abdus Somad atau Ustadz Idrus Romli. Mereka melemahkan hadis ini, ya, mengikuti ahlul kalam. Padahal para ulama ahlul hadis semuanya sepakat bahwa hadis ini adalah sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Imam Muslim, tak tanggung-tanggung. Kita tahu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang kalau sudah Bukhari Muslim, udah orang semuanya tahu kalau Bukhari Muslim berarti sahih, ya. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Banyak para ulama ahlul hadis, ya. Bahkan kata Syekhul Albani rahimahullah, semua para ulama ahlul hadis sepakat, ya, mensahihkan hadis yang mulia ini. Dan hadis ini memberikan kepada kita 2 faedah penting. Faedah yang pertama, bolehnya pertanyaan di mana Allah. Ada sebagian orang, oh nggak boleh nanya-nanya di mana Allah itu, bid'ah itu. Ya, subhanallah. Bid'ah itu kalau nggak ada contohnya dari Nabi. Lah sekarang yang nanya itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita bilang bid'ah padahal Rasulullah SAW yang nanya sendiri? Sekarang banyak orang terbalik-balik. Yang dilakukan Rasulullah malah dibilang bid'ah. Yang nggak pernah dilakukan Rasulullah malah dibilang sunnah. Nah, ini terbalik-balik. Ya, zaman jungkir balik. Ya. Yang kedua, dari hadis ini dapat diambil faedah juga bahwa jawaban di mana Allah yang benar adalah Allah di atas langit. Buktinya Nabi SAW membenarkan. Nabi SAW mengatakan merdekakan dia karena dia wanita yang beriman. Andaikan jawabannya keliru pasti akan tinggali oleh Nabi. Wes, gak usah dimerdekakan. Salah kok pertanyaannya. Apa jawabannya? Ya, tapi Nabi SAW kenyataannya membenarkan, malah mengatakan merdekakan dia karena dia wanita yang beriman. Ya, andaikan keliru, Nabi akan menyalahkan. Oh enggak, yang benar Allah di mana-mana. Nah, ini udah adzan, kita dengarkan adzan dulu. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Allahumma rabbi hatta tatangga salatilka bas Baik, kita lanjutkan. Dalil yang kedua, hadis yang kedua ya, yang menunjukkan tentang ketinggian Allah SWT di atas langit adalah hadis-hadis tentang kisah peristiwa Isra Mi'raj. Ya, kita tahu dalam Al-Qur'an maupun juga dalam hadis-hadis yang mutawatir ya, bahwa Nabi SAW pernah melakukan peristiwa yang luar biasa yang dimasukkan oleh para ulama dalam mukjizat Nabi SAW, yaitu peristiwa yang dikenal dengan Isra Mi'raj. Yang uniknya kadang sebagian kaum muslimin yang mengingkari ketinggian Allah SWT, mereka merayakannya malah ya, perayaan Isra Mi'raj gitu ya. Baik, di dalam kisah Isra Mi'raj tersebut itu kan ya, kita tahu Nabi SAW naik bersama Jibril ya ke langit, bahkan ke langit yang ketujuh, dekat dengan Allah SWT di Sidratul Muntaha ya, untuk mendapatkan wahyu tentang kewajiban sholat gitu ya. Nah, kisahnya panjang dan itu sahih mutawatir dari Nabi SAW ya. Baik, di dalam kisah Isra Mi'raj terdapat pelajaran penting sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Abil Izzil Hanafi. Kata beliau, dalam hadis Isra Mi'raj ini terdapat dalil tentang ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditinjau dari beberapa segi bagi orang yang mau mencermatinya, yang mau menggunakan akal pikirannya. Artinya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana-mana, nggak perlulah diangkat ke langit.
Toh di bumi juga sudah ada Allah di mana-mana. Ya, secara logika seperti itu. Ya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad SAW ya bersama Jibril, ditemani oleh Jibril ya ke langit untuk mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langitnya. Dalil yang ketiga, hadis tentang nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dan ini hadisnya sahih Bukhari Muslim, bahkan mutawatir ya dalam pandangan ahli hadis. Ya, para ulama sepakat tentang sahihnya hadis tersebut. Ya, walaupun sebagian orang-orang ahlul bid'ah ya mereka kepanasan dengan hadis ini. Makanya mereka berusaha melemahkan hadis ini atau merubah maknanya. Ya, karena di dalam hadis ini terdapat dalil tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas langit, yaitu hadis yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ya kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul akhir. Ya, Rabb kita turun. Rasulullah menyampaikan hadis ini dengan jelas. Yang turun siapa? Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak mengatakan rahmatnya yang turun, malaikatnya yang turun. Ya, adakah yang lebih fasih dalam menjelaskan ya syariat daripada Nabi Muhammad SAW? Lalu kemudian ada sebagian orang menafsirkan, oh itu bukan Allah yang turun, tapi malaikatnya. Oh bukan Allah yang turun, rahmatnya. Ini berarti seakan-akan mereka lebih fasih dalam menjelaskan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dengan jelas mengatakan, Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam, ke langit dunia ya pada sepertiga malam terakhir. Yaqul, lalu Allah mengatakan, ini menunjukkan bahwasanya yang benar-benar turun itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak mungkin malaikat. Kenapa? Karena malaikat nggak mungkin akan mengatakan seperti ini. Mayyabdu'uni fa'astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Ada sebagian orang, oh itu maksudnya malaikat. Memang malaikat berani ngomong seperti itu? Siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Mayyas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang minta kepadaku saya akan kasih. Mayyastaghfiruni fa'aghfiralahu. Siapa yang minta ampun kepadaku saya akan ampuni. Ini nggak mungkin kecuali yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nyambung dengan sebelumnya. Ya, nyambung dengan sebelumnya. Allah turun dan Allah mengatakan seperti itu, artinya bahwa pada sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang mustajab. Ya, taib. Di dalam hadis ini ketika Rasulullah mengabarkan Allah turun, pertama ini wajib kita imani. Allah turun pada ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang paling bawah ini, yang paling dekat dengan kita, yang bisa terlihat. Ya, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ini harus kita imani. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengabarkan, dan Rasulullah tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi wahyu dari Allah SWT. Adapun bagaimananya, serahkan kepada Allah SWT. Yang penting kita imani Allah SWT turun ke langit dunia setiap malam, sepertiga malam terakhir. Gak perlu bagi kita kemudian ya mengingkari dengan akal-akalan. Oh nanti kalau Allah SWT turun berarti arsy-nya kosong loh. Kalau Allah SWT turun, ya berarti Allah Subhanahu wa taala turun terus. Karena sepertiga malam di suatu tempat ya berbeda dengan negara yang lain. Ini akal-akalan. Kewajiban kita itu cuman beriman. Sami'na wa ata'na. Adapun bagaimananya, serahkan kepada Allah SWT. Akal kita mungkin nggak nyampe. Jangan samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Mungkin kalau makhluk mungkin nggak mungkin, ya. Tapi bagi Allah SWT tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Makanya banyak orang-orang yang mengingkari itu karena dia menggunakan akalnya, dia memakai rumus manusia, rumus makhluk. Harusnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, minallahir risalah. Allah yang menyampaikan risalah. Ya, syariat ini. Wa ala rasulil balagh, Rasulullah menyampaikan kepada umatnya.
Ya, wa alaina at-taslim. Kewajiban kita adalah pasrah, tunduk, patuh, menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan tentang ketinggian Allah SWT di atas langitnya. Ini hanya sebagian saja, masih banyak yang lain karena hadisnya mutawatir. Taib, kita pindah kepada dalil ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Ijma' artinya kesepakatan para ulama. Ya, dan ijma' para ulama kalau sudah bersepakat itu hujjah, menjadi sandaran landasan hukum dalam agama. Kenapa? Karena para ulama tidak mungkin bersepakat di atas kebatilan. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ya. Nah, kalau kita baca athar para ulama ussalaf, para sahabat dan sebagainya, mereka semuanya telah bersepakat mengatakan Allah SWT itu di atas langitnya. Ya, kalau saya bacakan banyak sekali ungkapan-ungkapan yang menegaskan hal ini, ya, tapi kita cukupkan sebagiannya saja. Di antaranya perkataan Imam Al-Auza'i. Ini seorang tabi'in. Beliau mengatakan, "Kunna wattabi'una mutawafirun." Kami dan seluruh para tabi'in. Tabi'in itu siapa? Murid-muridnya sahabat. Itu tabi'in. Ya, kami sepakat mengatakan, ya, Allahu alal ars, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy-Nya. Ya. Ini nukilan dari Imam Al-Auza'i, seorang tabi'in yang mulia. Beliau menukilkan bukan dia saja, kami dan seluruh para tabi'in. Jadi semuanya mengatakan sepakat bahwasanya Allah SWT di atas arsy-Nya. Yang kedua adalah ucapan Imam Abdullah ibnul Mubarak. Ini juga seorang tabi'in yang mulia, seorang imam yang zuhud, yang saleh, ya, ahlul hadis yang terkenal dengan kedermawanannya. Beliau mengatakan, na'rifu rabbana, ya, mustawin alal arsh, ba'inun min khalqih, ya, wala naqulu kama qalatil jahmiyah anna allaha hahuna wa asyara ilal ard. Kami yaitu, karena beliau seorang tabi'in, berarti kami yaitu para tabi'in. Kami mengetahui Rabb kami, dia bersemayam di atas arsy-Nya, dia tinggi di atas arsy-Nya, berpisah dari makhluknya. Maksudnya tidak nempel dengan makhluknya, seperti paham wahdatul wujud yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, manunggaling kawula lan Gusti. Nah, ini paham yang sesat dan menyesatkan, ya, sehingga konsekuensinya berarti Allah ada di manusia, Allah ada di hewan, ya, Allah SWT ada di tempat-tempat yang kotor dan sebagainya. Makanya konsekuensi perkataan Allah di mana-mana itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Karena orang yang mengatakan Allah di mana-mana, berarti konsekuensinya Allah ada di tempat-tempat yang tidak layak. Maaf, berarti kalau kita mengatakan Allah di mana-mana, berarti Allah ada di WC, berarti Allah ada di got, berarti Allah ada di tempat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Itu pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala. Ya, beliau mengatakan telah bersepakat kaum muslimin, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni, salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Para ulama umat ini dan imam dari salafus saleh tidak berselisih pendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya dan arsy-Nya Allah di atas langitnya. Jadi ini masih banyak lagi ulama-ulama yang menukil kesepakatan, ya, menukil kesepakatan, ijma'. Ulaika abai faji'ni bimislihim idza jama'atna ya jarirul majami'u. Merekalah orang tua kita, merekalah panutan kita, merekalah teladan kita. Maka tidak ada keselamatan bagi orang-orang yang menyelisihi kesepakatan para ulama. Karena hanya ada dua pilihan. Orang yang menyelisih kesepakatan para ulama itu hanya ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, ulama yang tersesat, dia yang benar. Pilihan yang kedua,
Ulama yang benar, dia yang tersesat. Ya, yang kita pilih yang mana? Maksud semua ulama mulai dari sahabat, tabi'in, ya, sampai sekarang ini semuanya tersesat, terus orang ini yang baru nongol belakangan, ya, dia benar, lucu. Ya. Maka tidak ada konsekuensi kecuali cuman satu. Ulama-ulama yang telah bersepakat tersebut benar, orang yang menyelisihilah yang keliru, yang sesat. Ya. Nah, jadi yang menjadi patokan kita adalah ya para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in. Tapi sekarang ada sebagian orang mengaburkan masalah ini. Dia mengatakan bahwasanya ulama sepakat bahwasanya Allah SWT tidak di atas arsy. Ini ulamanya siapa? Ya, ini ulamanya siapa? Jangan berdusta kepada para ulama. Ya, Imam Ahmad mengatakan manidda'al ijma'a faqad kadzab. Siapa yang mengklaim ijma' maka dia berdusta. Yang ijma'nya para ahlul kalam, ya, orang-orang ahli filsafat, ijma'nya mereka tidak dianggap. Ijma' yang benar yang dianggap itu ijma'nya para sahabat, ijma'nya para tabi'in. Adapun ahlul kalam, ahli filsafat yang jauh dari Quran, yang jauh dari hadis Nabi SAW, maka kesepakatan mereka tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Karena yang namanya ulama itu adalah yang mengikuti Al-Quran dan hadis. Adapun ahlul bid'ah, ya, orang-orang yang jauh dari Al-Quran dan sunnah, maka mereka tidak disebut sebagai ulama dengan kesepakatan ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, para ulama sepakat bahwasanya ahlul kalam itu bukan ulama, tidak disebut sebagai ulama. Baik, ya, bahkan ayyul ikhwah, sekedar nambahkan, yang mengatakan bahwasanya Allah SWT di atas langit itu ulama-ulama yang dikenal di masyarakat. Ya, di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Saya punya tulisan terbaru, ya, akidah Imam Syafi'i tentang ketinggian Allah SWT di atas langit. Ya, bantahan kepada syubhatnya Ustadz Abdul Somad, ya, dalam salah satu videonya, ya, yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu tidak berkeyakinan Allah di atas langit. Ya, saya menulis bukti-bukti bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan Allah di atas langit, dan itu adalah akidahnya murid-muridnya. Ya, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala membawakan hadis tentang jariyah tadi, tentang budak wanita dalam bukunya, yaitu Ar-Risalah, dalam kitabnya Al-Um. Ya, demikian juga riwayat-riwayat yang mengatakan akidah Imam Syafi'i bahwa Allah di atas langit. Demikian juga murid-muridnya. Kita kalau pengen tahu tentang akidahnya Imam Syafi'i, di samping kita telaah ucapan-ucapan beliau dalam buku-bukunya, ucapan-ucapan murid-muridnya, seniornya, ucapan murid seniornya itu mendukung. Di antaranya Imam Al-Muzani. Ya, beliau punya buku namanya Syarhus Sunnah. Dalam buku tersebut beliau mengatakan Allah di atas langitnya. Ada Imamul Humaidi. Imam Humaidi ini sahabat dan murid seniornya Imam Syafi'i. Ya, beliau punya buku juga Usulus Sunnah. Ya, dalam buku tersebut beliau mengatakan Allah di atas arsy. Siapa yang tidak mengatakan Allah di atas arsy berarti dia adalah Jahmiyah. Berarti dia adalah Jahmiyah. Demikian juga ulama-ulama mazhab Syafi'i banyak sekali. Ini juga akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibana an Usulid Diyanah. Ini juga akidahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang biasanya adalah sebagian orang thariqat yang menisbatkan diri kepadanya. Ya, maka pertanyaannya, orang yang mengatakan Allah di mana-mana atau yang mengingkari ketinggian Allah SWT sebenarnya ngikuti siapa? Ngikuti Quran enggak? Ngikuti hadis enggak? Ngikuti kesepakatan para ulama enggak? Ya. Terus ngikuti siapa? Ya, yang mereka ikuti adalah paham Jahmiyah, ahlul kalam, ahlul filsafat, yang mengingkari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita pakai dalil akal dan fitrah. Ya. Akal yang sehat mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Kenapa demikian? Karena sifat tinggi
Secara akal namanya sifat tinggi itu adalah sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya si rendah itu adalah sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita aja kalau berada di atas tempat yang tinggi itu kemuliaan. Ya, satu kemuliaan. Kalau tempatnya rendah, ini adalah suatu kerendahan, apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga secara fitrah. Fitrah manusia, ya, fitrah manusia. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Makanya orang-orang awam, masyarakat awam, mereka mengatakan adalah kita serahkan saja sama yang di atas. Itu orang awam. Mereka mengatakan seperti itu. Ya, terserah yang di atas aja. Kan gitu ya? Saya belum pernah dengar ada orang mengatakan terserah yang di mana-mana aja. Kita serahkan sama yang di mana-mana. Saya belum pernah dengar itu ada yang bilang gitu. Ya, artinya secara fitrah manusia mengakui Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ya. Anak-anak kecil aja juga tahu. Bahkan perhatikan, tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengangkat tangan ke atas. Ketika kita mengangkat tangan ke atas, tanyakan pada hati kita, mengalirnya kemana, berjalannya kemana. Ya, orang yang fitrahnya masih waras akan mengatakan, ya, dia akan berjalan ke atas. Makanya pernah diceritakan bahwasanya Al-Juwaini ini salah seorang tokoh Asy'ariyah, ya. Suatu saat dalam majelis pengajiannya dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana. Lalu ada salah satu hadirin jamaah yang hadir di majelis itu, namanya Abu Ja'far Al-Hamadani. Dia mengatakan, "Weh Ustadz, wis gak pakai dalil-dalilan. Ya. Udah kita nggak bicara pakai dalil-dalilan. Saya nggak bisa bantah sampean. Tapi tolong ya, jelaskan kepada saya bagaimana cara menghilangkan fitrah yang telah mengakar dalam hati saya. Setiap kali saya berdoa, setiap kali saya mengangkat tangan, jujur ya, fitrah saya mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit." Nggak pakai dalil-dalilan. Kita bicara pakai apa? Fitrah aja. Ya, pakai fitrah. Apa yang dilakukan oleh Al-Juwaini? Ya, dia langsung mengemas sandalnya, ngambil sandalnya, ditutup majelisnya. Sambil ngomel, "Hayyaronil Hamadani." Ya, si Hamadani ini bikin kepala saya pusing aja. Artinya orang-orang ahlul kalam, ayyul ihwa, ya, mereka tidak memiliki hujjah. Ya, kecuali hanya kebingungan. Hanya kebingungan. Makanya orang yang paling bingung, orang yang paling pelin-pelan dalam akidah itu adalah orang yang ahli kalam, ahli filsafat. Ya, berbeda dengan orang-orang yang mengikuti Quran, mengikuti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akidah mereka mantap, ya, nggak goyah, nggak pelin-pelan, karena mereka berdasarkan dalil yang kuat. Ya, dalil yang kuat. Jadi ini dalil-dalil dari Quran, ini dalil-dalil dari hadis, ini kesepakatan para ulama, ini juga fitrah, ya, dan dalil akal yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas langitnya, ya. Adapun paham-paham yang lain yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, ya, atau yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam, tidak di luar, tidak bersambung, tidak berpisah. Ini ucapan-ucapan ahli filsafat yang membingungkan, ya, yang membingungkan. Saya jadi ingat dulu pernah ketemu sama anak mahasiswa YIN, ya. Kita diskusi tentang di mana Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia ngomong, "Wah, saya masih neliti, ya, tapi untuk sementara waktu saya menguatkan Allah itu ada di setiap negara." Untuk sementara waktu, ya. Ada lagi mengatakan Allah itu ada di hatiku. Yang lebih parah lagi, ada
pernah ketemu orang mengatakan Allah ada di hutan. Ya. Dan banyak paham-paham seperti ini adalah paham-paham yang keliru, paham-paham Jahmiyah, paham-paham Mu'tazilah, paham-paham Asy'ariyah. Yang lebih mengerikan lagi, paham wahdatul wujud yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluk. Manunggaling kawula lan Gusti. Ya, bahwa Allah bersatu dengan hambanya. Sehingga mereka mengatakan bahwa anjing, bahwa babi di situ juga ada Allah. Wa mal qalbu wal khinziru illa ilahuna. Ya, tidaklah anjing dan babi kecuali dia juga adalah apa? Tuhan kita. Karena mereka mengatakan Tuhan menjelma pada di setiap makhluknya, bersatu di setiap makhluknya. Makanya dulu ada ya di sebagian universitas di IAIN mengatakan anjinghu akbar. Ya, kalimat yang kotor, kalimat yang kufur, pelecehan kepada Allah SWT. Dan itu sebenarnya kalau kita mau dalami tentang pemikiran mereka, itu bukan suatu hal yang aneh. Ya, kenapa? Karena mereka punya paham wahdatul wujud, filsafat, ya, bahwasanya dalam anjing, dalam binatang-binatang Subhanahu wa ta'ala bersatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Jadi paham ini, paham yang mengatakan Allah di mana-mana, ini paham yang sangat berbahaya. Jangan dianggap ini masalah yang sepele. Udah, ini perbedaan pendapat, kita toleransi aja, kita berlapang dada kayak masalah-masalah apa? Fikih, ya. Tidak. Ya. Ini masalah akidah. Ini bukan masalah yang kemudian kita harus berlapang dada toleransi. Ya, tidak. Siapa yang menyimpang maka harus diluruskan, dibantah dengan Quran dan hadis Nabi SAW supaya umat ya tidak tertipu, supaya umat tidak rancu. Ya, harus jelas. Ya. Nah, karena perselisihan itu ada dua macam. Ada perselisihan yang bisa ditoleransi. Ini kebanyakannya dalam masalah-masalah fikih. Dalam orang misalkan pas i'tidal, ya, sami Allahu liman hamidah, ada yang sedekap, ada yang lurus. Ini kita toleransi dalam masalah seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang jelas. Para ulama juga berselisih pendapat dalam masalah ini. Ya, dalil masing-masing pendapat kuat. Ini kita harus toleransi. Tapi ada perselisihan yang kedua, perselisihan yang tidak bisa ditoleransi, yaitu perselisihan yang jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan hadis. Siapa yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka harus dibantah, harus diluruskan. Ya, seperti orang-orang liberal, orang-orang Syiah, orang-orang Jahmiyah yang jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan hadis, maka harus dibantah. Baik. Adapun syubhat-syubhat dalam masalah ini banyak sekali. Saya ambil satu saja, syubhat mereka yang paling sering dibawakan, yaitu syubhat ya mereka mengatakan berdalil dengan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana dengan surat Al-Hadid ayat 4. Ya, biasanya mereka menggunakan surat Al-Hadid ayat 4 ini ya menunjukkan kata mereka Allah itu ada di mana-mana, yaitu ayat apa? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Loh, itu kan Allah bersama kalian di mana kalian berada. Berarti Allah ada di mana? Taib. Bagaimana cara membantahnya? Cara membantahnya, pertama, satu, bahwa telah terjadi ijma, kesepakatan para ulama bahwa yang dimaksud kebersamaan di sini itu adalah kebersamaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama hambanya, menyatu dengan hambanya, tidak demikian. Ulama sepakat maksudnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas arsy, Allah di atas langit, tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui ya semua makhluknya. Ini dinukil oleh Ishaq bin Rahawai dan Imam Ibnu Abi Syaibah. Kata beliau, ahlu sunnah sepakat bahwa Allah tinggi di atas arsy dan dia mengetahui segala sesuatu yang di bawah bumi tingkat ketujuh sekalipun. Ya, demikian juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Para ulama menafsirkan
Yang dimaksud dan dia bersama kalian yakni ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan zatnya. Yang kedua, kalau kita berarti, dan kalau tadi sudah kita sampaikan bahwa kalau ulama sudah sepakat itu berarti hujjah, karena ulama tidak mungkin bersepakat di atas kebatilan. Yang kedua, kalau kita perhatikan ya, ayat tersebut dengan seksama, memang pembicaraannya adalah tentang ilmu. Ya, kenapa para ulama kok menafsirkan dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada itu dengan ilmunya? Lihat konteks ayat, perhatikan konteks ayat itu tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, di awal ayat Allah mengatakan alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Di penutup ayat Allah mengatakan innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi memang konteks ayat tentang masalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang perlu diketahui juga bahwa lafaz bersama itu nggak mesti nempel, nggak mesti menyatu. Dalam bahasa Arab, kalau ada seorang mengatakan sirtu wal qamar, saya berjalan bersama bulan, barengan sama bulan, itu boleh. Itu sering dicontohkan oleh para ulama ahli bahasa Arab. Ya, atau sampean, misalkan kalau lagi sowan ziarah, misalkan sama siapa? Sama istri lewat belakang tapi. Apakah sampean nempel dengan istri kayak peranggo gitu? Kan enggak. Ya, artinya kebersamaan itu enggak mesti nempel jadi satu. Maka ketika Allah SWT mengatakan dan Allah bersama kalian, itu enggak mesti nempel dengan makhluknya, gandengan dengan makhluknya, menyatu dengan makhluknya. Tidak demikian. Ya. Tidak demikian. Dan itu banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita perhatikan, misalkan wahai orang-orang yang beriman, dalam surat Taubah misalkan, wahai orang-orang yang beriman, ya, kunu ma'as shodiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Bersama orang-orang yang jujur bukan berarti nempel sama orang-orang yang jujur gitu, menyatu dengan mereka, enggak. Atau surat Al-Fatah ayat 29, Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad itu adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat. Bersama Nabi. Bersama Nabi apakah berarti nempel? Enggak. Kita sebagai orang tua juga kadang memberikan motivasi kepada anak seperti itu. Ya, nah, enggak usah khawatir. Ayah bersamamu, ibu bersamamu. Apakah berarti ayah sama ibunya nempel sama anaknya? Enggak. Maksudnya dia mendoakan, dia mendukung, kan gitu. Baik. Kenapa? Karena kalau kita tafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersatu nempel dengan hambanya, ini satu penafsiran menyelisih penafsiran para ulama salaf. Makanya penting kita memahami Al-Qur'an dan hadis itu dengan pemahaman apa? Salafus saleh. Yang kedua, penafsiran ini menyelisihi ketinggian Allah di atas langitnya yang sudah dijelaskan ya, berdasarkan dalil-dalil Quran, hadis, ijma, fitrah bahwasanya Allah di atas langitnya. Ketiga, penafsiran bahwasanya Allah SWT di mana-mana, ayat ini bahwasanya Allah menyatu dengan hambanya, ini penafsiran yang melazimkan konsekuensinya adalah batil. Karena kalau mengatakan Allah ada di mana-mana, nempel dengan hambanya, berarti Allah berada di tempat-tempat yang tidak layak. Ya, ada di hewan, naudzubillah, ada di tempat-tempat maksiat. Karena makhluk juga kadang di tempat maksiat. Nah, ada di tempat WC, tempat yang kotor, yang tidak layak. Ya, kalau kita mengatakan Allah di mana-mana, Allah menyatu dengan hambanya, itu konsekuensinya berarti Allah Subhanahu wa taala berada di tempat-tempat yang jorok, di tempat-tempat yang maksiat, dan itu ya tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala harus kita agungkan. Kita sucikan dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, masalah yang terakhir. Kita tutup dengannya. Sebagian kalangan menuduh
bahwa orang yang mengatakan Allah di atas langit itu mujassimah, musyabbihah. Sering ada istilah seperti itu. Itu orang-orang yang menyerupakan, yang mengatakan Allah tinggi di atas langit, itu golongan apa? Mujassimah, musyabbihah. Artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Musyabbihah, mujassimah itu berarti mengatakan Allah sama dengan makhluknya. Bagaimana menjawab tuduhan ini? Pertama, tuduhan ini tuduhan yang usang, udah lama, bukan hanya sekarang saja. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Ini adalah tuduhan orang-orang Jahmiyah dahulu kepada ulama-ulama salaf ahlul hadis. Ya, saya ambil contoh ucapan Imam Abu Hatim Ar-Razi. Demikian juga Abu Zur'ah Ar-Razi. Beliau berdua memiliki sebuah buku Asluddin wa I'tiqad ad-Din. Dia mengatakan wa alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil asar. Tanda ahlul bid'ah adalah mencela orang-orang yang mengikuti hadis. Wa alamatul jahmiyah an yusammu ahlas sunnah musyabbihah. Dan tanda-tanda ciri khas Jahmiyah itu orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, pengikut Jahm bin Safwan. Ya, mereka menjuluki ahlus sunnah dengan musyabbihah. Ya, musyabbihah. Demikian juga Ishaq bin Rahawai, beliau mengatakan, ini seorang ulama, gurunya Imam Bukhari. Alamatu Jahmin wa ashabihi da'wahum ala ahli sunnah wal jamaah ma'ulibu minal kadib annahum musyabbihah. Ya, tanda Jahm dan pengikutnya, yakni Jahmiyah, Jahm bin Safwan, menuduh ahlu sunnah dengan penuh kebohongan, ya, menggelari mereka dengan musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, mereka nuduh ahlu sunnah itu menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal yang dilakukan ahlu sunnah cuma apa? Mengimani, mengikuti apa yang ada dalam Quran dan hadis. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langitnya, ahlu sunnah mengimani, mengikuti Quran. Ketika Nabi SAW mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangilah yang di atas muka bumi, niscaya Allah yang di atas langit akan sayang kepada kalian. Berarti Allah SWT di atas langit. Ya, Ahlus Sunnah menetapkan hal itu. Masa orang yang mengikuti Quran, mengikuti hadis, kemudian keliru, kemudian sesat? Ya, kemudian kita mengatakan bahwasanya itu adalah musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang namanya menyerupakan, ini yang perlu difahami. Betul, kita mengingkari golongan musyabbihah. Menyerupakan Allah dengan makhluk itu nggak boleh. Ya, haram. Ya. Tapi harus kita fahami, yang namanya menyerupakan Allah dengan makhluk itu yang bagaimana? Yang namanya musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu kalau seorang mengatakan pendengaran Allah, misalkan Allah SWT mendengar, Allah SWT melihat, kemudian dia mengatakan pendengaran Allah sama dengan pendengaran saya, penglihatan Allah sama dengan penglihatan saya, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit itu sama seperti turunnya saya dari mimbar. Ini baru musyabbihah. Ini menyerupakan Allah dengan makhluk, dan ini haram, ini sesat. Tidak ada seorang ahli hadis pun yang mengatakan demikian. Ya, tidak ada seorang ulama salaf tatkala mereka mengatakan Allah itu punya pendengaran, Allah itu punya penglihatan. Bahkan orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan Allah SWT punya 20 sifat, ya, bahkan sekarang menjadi 30 sifat, ya. Mereka yang menetapkan itu, ya, mereka menetapkan sama basar, mendengar, melihat. Mereka mengatakan kami mendengar, Allah SWT mendengar, melihat, tapi tidak sama dengan makhluknya. Tayyib, kalau kalian menetapkan pendengaran dan penglihatan Allah SWT karena di dalam itu ada dalam Quran, demikian juga ya ayat-ayat dan hadis yang lain, sama-sama ayat, sama-sama hadis. Kenapa dibeda-bedakan?
Kenapa kita mengatakan Allah mendengar dan melihat, tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan makhluknya? Tapi ketika ada hadis Allah turun, kenapa kita nggak mengimani? Ya, tapi kita katakan Allah turun, tapi turunnya Allah tidak sama dengan makhluk. Kenapa kita tidak mengatakan itu dalam hadis atau dalam ayat istiwa? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kita katakan Allah SWT tinggi di atas langitnya, tapi ketinggian Allah tidak sama dengan makhluknya. Artinya kalau mereka menuduh Ahlussunnah wal Jamaah musyabbiha karena mengimani Allah SWT di atas langitnya, harusnya itu juga kena kepada mereka, karena mereka juga menetapkan sebagian sifat, ya, yaitu orang-orang Asy'ariyah. Berbeda dengan Jahmiyah. Kalau Jahmiyah ini orangnya, mereka mengingkari semua sifat. Jadi istiqomah kaidahnya, walaupun sesat tapi istiqomah, ya, karena dia Allah nggak punya sifat sama sekali. Tapi orang-orang Asy'ariyah ini pelin-pelan. Sebagian sifat ditetapkan, sebagian sifat diingkari. Ini enggak, ini namanya pelin-pelan dalam kaidah. Ya, pelin-pelan dalam kaidah. Sama seperti orang-orang Mu'tazilah tatkala mengatakan pelaku dosa besar itu, ya, pelaku dosa besar itu manzilah baina manzilatain. Muslim enggak, kafir enggak. Tapi nanti di akhirat kekal di neraka, masuk neraka. Ini namanya pelin-pelan. Mendingan Khawarij. Walaupun salah dalam kaidah, tapi kaidahnya lurus gitu. Mereka mengatakan pelaku dosa besar kafir. Yang namanya kafir berarti apa? Kekal di neraka. Nah, itu maksudnya secara kaidah nyambung gitu ya. Yang namanya kafir berarti ya kekal di neraka. Yang lucu adalah Mu'tazilah, kafir enggak, Muslim enggak, tengah-tengah. Tapi kok kenapa kemudian, ya, di akhirat dia kekal di neraka? Ini namanya harusnya surga enggak, neraka enggak, kalau sesuai kaidah mereka. Karena manzilah baina manzilatain. Maksudnya orang-orang Asy'ariyah yang menuduh Ahlussunnah wal Jamaah dengan musyabbiha, mereka nggak konsisten juga. Harusnya mereka juga bisa dibilang sebagai musyabbiha karena menetapkan sebagian sifat bagi Allah SWT yang itu ada pada makhluk, ya, yang ada pada makhluk. Intinya ayyul ihwa, tuduhan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah ketika mengatakan Allah di atas langit dengan musyabbiha, ini pada hakikatnya adalah tuduhan yang udah lama, ya. Kita nggak perlu istilahnya sakit hati atau kaget dengan tuduhan mereka. Biasa, orang yang mengikuti Quran, mengikuti hadis, ya, dibilang macam-macam, musyabbiha, mujassima, dibilang wahabi, dibilang ketinggalan zaman, kolot, ya. Nggak perlu kita gubris omongan orang. Yang penting bagi kita adalah ikuti Quran, ikuti hadis Nabi SAW, ikuti jalan para sahabat Nabi SAW. Niscaya kita akan selamat. Ya, itu yang bisa kita bahas insyaallah taala. Ya, insyaallah dengan penjelasan ini kita akan semakin mantap dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya Allah SWT tinggi di atas langitnya, sehingga kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Jadi tujuan kita membahas masalah ini salah satu intinya adalah bagaimana kita mengagungkan Allah. Ya, mengagungkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita bahas bisa memperkuat akidah kita, menguatkan iman kita, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita selamat dari dahsyatnya syubhat pada zaman kita sekarang. Ya, ambil ilmu dari Quran, dari hadis, dari ustadz-ustadz yang terpercaya. Jangan sembarangan ngambil ilmu agama. Ini penting saya ingatkan. Sebagaimana kata Imam Ibnu Sirin, inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Jangan wah ini lagi viral di YouTube, wah langsung dijadikan sebagai ustadz, ya, sebagai sumber kita mengambil ilmu agama. Jangan, ya, kita harus selektif dalam mencari guru.
dalam mencari ustadz harus hati-hati. Orang cari istri aja harus hati-hati, apalagi cari guru gitu kan. Kita cari teman, cari istri itu suruh hati-hati sama Nabi. Kata Nabi SAW apa? Almar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yuhalil. Seorang itu berdasarkan sahabatnya, agama sahabatnya, maka perhatikan ya dengan siapa dia bersahabat. Kalau untuk mencari sahabat, untuk mencari istri saja kita suruh selektif, hati-hati, apalagi dalam mencari guru. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu ini sentek. Nanti biar ustaz yang lain. Apa perbedaan antara hadis qudsi? Loh, ono makan ya? Ya sambil makan lah kalau gitu. Kirain yang pagi aja, malam juga ada ya? Waduh, tambah lemu aja. Mari lockdown tambah lemu ya. Baik, apakah ada perbedaan antara hadis qudsi dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Iya, hadis qudsi itu firman Allah Subhanahu wa taala. Cuma mungkin yang ditanyakan hadis qudsi dengan Al-Qur'an gitu ya. Kalau dengan firman Allah, hadis qudsi itu adalah bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah itu banyak. Taurat itu firman Allah Subhanahu wa taala, Injil itu juga adalah firman Allah, Zabur itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu firman Allah, hadis qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala salah satu sifatnya adalah berbicara. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa, ya. Dan sebagian firman Allah, pembicaraan Allah yang tertuang di dalam Al-Quran, kemudian yang tertuang di dalam Taurat, Injil yang belum dipalsukan ya, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau yang ditanyakan ini adalah perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran, banyak perbedaannya. Ya, kalau Al-Quran itu pasti sahih. Kalau hadis qudsi belum tentu sahih. Hadis qudsi itu tergantung status hadisnya. Kalau status hadisnya sahih berarti itu benar firman Allah. Tapi kalau status hadisnya dhaif, maudhu, palsu, berarti itu bukan firman Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya juga kalau ayat Al-Qur'an ya bisa dibaca dalam sholat. Kalau hadis qudsi nggak boleh. Untuk habis surat Al-Fatihah baca hadis qudsi. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Nggak boleh. Nggak boleh. Baik. Di antara perbedaannya juga, kalau ayat Al-Quran itu satu ayat berapa kebaikan? 10 kebaikan. Tapi kalau hadis qudsi, kalau hadis satu huruf ya, satu huruf dalam Al-Quran dilipat gandakan 10 kali lipat. Tapi kalau satu huruf hadis qudsi, ya nggak ada keutamaannya seperti itu. Nggak ada keutamaannya seperti itu, dan masih banyak lagi yang lain. Mohon penjelasannya tentang berdoa yang melampaui batas. Ya, di antara adab dalam berdoa itu tidak boleh melampaui batas dalam doa. Maksudnya melampaui batas, kita berdoa sesuatu yang mustahil. Itu salah satu maknanya. Misalkan melampaui batas dalam doa itu minta sesuatu yang mustahil. Contoh, ya Allah jadikan saya nabi. Mustahil apa enggak? Mustahil, harus ditutup kok. Kan sudah nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Baik. Atau misalkan antum berdoa, ya Allah, ya jadikan rumah saya emas, misalkan. Itu sesuatu yang mustahil. Atau ya Allah, tolong jadikan saya bisa terbang gitu. Ya, kayak yang di film-film misalkan, bisa terbang. Itu mustahil. Itu namanya melampaui batas dalam doa. Melampaui batas dalam doa, dan itu tidak diperbolehkan. Ya, di antara melampaui batas dalam doa juga adalah ketika kita berdoa dengan untuk memutus silaturahmi, itu juga nggak boleh. Ya, misalkan doa supaya
apa ya? Ya berdoa supaya si fulan dari kerabatnya atau orang tuanya meninggal atau anaknya atau istrinya didoain supaya meninggal misalkan. Itu termasuk melampaui batas. Atau juga bahasanya itu terlalu detail sekali. Banyak, itu juga terlalu melampaui batas. Jadi segala sesuatu yang melampaui dari batasnya maka itu termasuk larangan dalam doa yang melampaui batas. Baik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.